Halo guys, ini adalah part ketiga dari pembahasan seri dari Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Kali ini kita akan fokus belajar dari sisi kehidupan jemaatnya atau orang-orang yang menjadi korban dari Jong Myung Sok. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari, jadi kita langsung mulai saja. Jong Myung Sok ketika awalnya diperkenalkan dalam video dokumenter dan menurut kesaksian orang di dalamnya, dia itu digambarkan sebagai pribadi yang mengerti firman Tuhan itu luar biasa. Dengan tanda apa? Membaca Alkitab itu lebih dari 2000 kali. Jadi orang itu menganggap ini sebuah tanda kalau dia ini ngerti apa yang diajarkan. Makanya orang itu percaya segitunya. Kalau orang ini lebih mengenal Tuhan lebih jauh daripada kita orang-orang biasa. Tetapi apakah benar demikian? 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Berbagai macam nasihat Paulus berikan di jemaat Tesalonika di sini, dan salah satunya itu kita disuruh menguji segala sesuatu termasuk nubuat-nubuatan, dan juga tentunya sini adalah firman Tuhan yang diajarkan. Dan kita pegang apa yang baik, apa yang benar, ya sudah kita pegang. Kesalahan pertama yang jemaat-jemaat gereja Jong Myung Sok lakukan itu apa? Langsung mengapprove Jong Myung Sok simply karena dia baca Alkitab 2000 kali katanya. That's it. Mengasumsikan dengan kita kalau baca firman Tuhan banyak sekali, artinya kita mengerti. Belum tentu. Kok bisa aku berani ngomong gitu? Kita lihat firman Tuhan lagi yuk. Yohanes 3 ayat 1 dan juga 7-10. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang, catat ya, pemimpin agama Yahudi. Ayat 7-10. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 9-10. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Ini maksudnya apa di sini? Di sini digambarkan pertemuan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, itu orang yang sudah hafal perjanjian lama, itu luar dalam, itu hafal udah istilahnya. Ini orang yang benar ngerti firman harusnya. Kita zaman sekarang pendeta, aku yakin kita pun nggak hafal kok perjanjian barunya. Kita nggak hafal. Ini orang-orang ini, mereka itu dilatih untuk beneran untuk harus hafal bahkan. Istilahnya begitu. And yet, teman-teman perhatikan. Di sini konteksnya Yesus ngomong soal kita harus dilahirkan kembali agar kita ini masuk dalam kerajaan Allah. Dan Nikodemus tanya, maksudnya kayak gimana? Di ayat 9 kan ditanya gitu. Di ayat 10, Yesus itu malah mempertanyakan Nikodemus, loh, kamu ini bukannya pengajar Israel, kamu kok bisa nggak ngerti? Jadi secara nggak langsung Yesus itu ekspektasikan, hey Nikodemus, kamu kan pemimpin agama Yahudi, kamu ngerti perjanjian lama luar dan dalam, harusnya kamu mengerti tentang konsep ini. Tapi faktanya Nikodemus nggak ngerti. Orang yang harusnya hafal Alkitab luar dalam gak ngerti tentang konsep kita harus dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini ironis kan? Jadi yang kita bisa pelajari di sini itu apa? Kamu baca Alkitab bolak-balik 2000 kali sekalipun sama kayak Jong Myung Sok, itu nggak menjamin kalau kita ini memiliki pengertian yang benar tentang konsep firman Tuhan tertentu. Nggak ada jaminan, karena Nikodemus pun nggak ada jaminannya kan. Ternyata dia nggak mengerti meskipun sudah bahkan hafal Alkitab perjanjian lama. Nggak ngerti dia. Jadi Nikodemus itu jadi bukti nyata. Berikutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 7-13. Kita nggak baca semua, tapi teman-teman perhatikan deh. Ini konteksnya mereka itu lagi diadili sama orang-orang pemimpin agama Yahudi. Dan di ayat 7 dikatakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ditanyai Petrus sama Yohanes. Terus mereka menjawab ya di ayat 8, 9, 10. Dan di ayat 11 itu menarik. Mereka bilang, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini kalau teman-teman nggak baca tentang perjanjian lama, mungkin teman-teman akan lewat begitu saja. Tapi ini adalah aplikasi dari perjanjian lama mereka pakai di perjanjian baru sini. Jadi Yesus itu diaplikasikan sama seperti batu penjuru yang orang-orang buang. Tetapi itu adalah quote-unquote batu yang penting sekali dalam pembangunan. Dan di ayat 13 itu menarik, dibilangnya apa? Ketika sidang itu mulai keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi di sini digambarkan dengan jelas, Petrus, Yohanes, mereka itu nggak terpelajar. Pemimpin agama ini, mereka tahu itu. Mereka nelayan soalnya sebelumnya. Meskipun mereka nggak terpelajar loh, mereka berdua ini dapat membuat pemimpin agama Yahudi yang ngerti Alkitab luar dalam terbungkam, mengaplikasikan perkataan di perjanjian lama, diaplikasikan pada Yesus. Kalau Yesus adalah batu penjuru yang orang-orang Yahudi telah buang. Dan bukan cuma karena mujizat yang terjadi, itu juga karena itu mereka diam. Tetapi selain daripada itu, mereka juga terbungkam karena hikmat yang Tuhan nyatakan lewat Petrus dan Yohanes.
Buktinya dari 13 itu kan, ini kedua orang ini nggak terpelajar. Kok bisa ngomong kayak sebegini ya? Itu secara nggak langsungnya itu aku nangkapnya begitu. Jadi ada hikmat dan juga ada mujizat. Makanya mereka bungkam. Di sini kita bisa pelajari apa? Pendidikan itu penting. Dalam konteks mempelajari firman Tuhan ya. Sarjana teologi, kita master sekalipun, doktor, ngerti bahasa aslinya, itu semua penting. Tetapi itu bukan segalanya. Kita ngerti itu semua sekalipun, itu nggak menjamin kita punya pengertian firman Tuhan yang benar. Karena itu kita bisa lihat kan dari contoh yang ada, Nikodemus yang berpendidikan luar biasa, nggak punya konsep pengertian firman Tuhan yang benar. Petrus, Yohanes nggak terpelajar, tetapi karena hikmat Tuhan, mereka itu dapat mengerti firman Tuhan itu dan mengaplikasikannya dengan benar. Ini fakta firman Tuhan, guys. Oleh sebab itu, ini pertanyaannya untuk teman-teman. Apakah teman-teman menyerahkan pengenalan teman-teman akan Tuhan? Dalam konteks ini adalah membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dengan mendalam. Teman-teman serahkan sepenuhnya itu kepada pemimpin teman-teman, kepada orang lain. Simply karena apa? Karena dia lebih berpendidikan, dia lebih ngerti banyak harusnya. Baca firman Tuhan itu sudah bolak-balik. Hati-hati teman-teman. Karena firman Tuhan sudah jabarkan, pendidikan bukan segalanya. Orang yang berpendidikan sekalipun, pendeta sekalipun, mereka bisa punya pengertian yang salah akan firman Tuhan. Terbukti, Jong Myung Sok 2000 kali baca firman Tuhan, and yet kita lihat pengajarannya seperti itu, mengklaim dirinya bahwa dia Mesias. Dia baca sampai 10.000 kali pun, tapi kalau yang disampaikan seperti itu, salah adalah salah. Karena jika dia punya pengajaran yang benar, dia akan teruji oleh firman Tuhan lain. Dia tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan lain. Berikutnya, apa kesalahan dari jemaat-jemaat atau korban dari Jong Myung Sok ini? Yaitu mereka memiliki sebuah kekaguman yang sangat nggak sehat. Bahkan sampai mereka itu tidak memperdulikan tanda-tanda yang jelas kalau nih orang nggak beres. Separah itu. Ini aku sudah pernah bahas, aku sudah pernah post di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek. Itu membahas soal mengidolakan pemimpin rohani. Itu boleh nggak sih? Penjelasan detailnya di situ. Tapi untuk di video kali ini aku sampaikan simpelnya gini. Kita jangan sampai terlalu mengagumi manusia, bahkan pemimpin kita sekalipun. Apalagi sampai taraf nggak sehat seperti jemaatnya Jong Myung Sok. Diajak mampir ke hotel, itu pergi gitu aja dengan polosnya, berbaring di kasur, diikutin karena saking kagumnya kan. Kita jangan sampai jadi jemaat yang seperti terlalu naif. Yang firman Tuhan katakan kita akan ditipu karena kita punya sikap hati yang naif seperti itu. Pertanyaan buat teman-teman, apakah teman-teman punya kekaguman yang tidak sehat terhadap pemimpin rohani teman-teman? Ciri-cirinya apa? Teman-teman nggak pernah berkata tidak terhadap apapun yang pemimpin teman-teman sampaikan, meskipun itu aneh, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan firman. Teman-teman nggak pernah menentang, itu ada yang salah. Dan kalaupun teman-teman merasa kayaknya kok ada yang salah ya, tetapi teman-teman nggak berani menantang pemimpin teman-teman. Bukan menantang marah-marah, tetapi bertanya, memakai firman. Loh, bukannya firman Tuhan ngomong begini ya? Kok pemimpinku ngomong begini? Nggak salah tako, nggak salah tace. Berani nggak kita bertanya seperti itu pada pemimpin kita? Jika kita beneran merasa ada yang salah. Dan apakah teman-teman juga merasa kalau pemimpin rohani yang lain itu lebih rendah dalam tanda petik dari pemimpin teman-teman sendiri? Dalam artian ini apa? Teman-teman hanya menganggap apa yang pemimpin teman-teman sampaikan itu yang paling benar, yang lain itu salah semua. Tanpa kita ini mempertimbangkan dengan objektif, dengan standar firman, apakah pertimbangan pemimpin yang lain ini biblical nggak? Apakah pemimpinku yang ngomong ini sudah teruji dengan firman Tuhan nggak? Kita nggak mikir gitu, kita langsung asumsikan pemimpin kita yang ngomong pasti benar. Kalau seperti itu, ciri-ciri semua ini artinya kita memiliki sikap mengagumi, mengidolakan pemimpin yang tidak sehat. Hati-hati kalau seperti itu. Kesalahan berikutnya yang bisa kita pelajari apa? Yaitu fakta bahwa banyak wanita khususnya dalam kasus Jong Myung Sok ini yang awalnya itu mereka menjadi korban, tapi kemudian mereka itu menjadi partners in crime dengan Jong Myung Sok. Awalnya mereka yang dibawa ke kamar dan akhirnya diperkosa oleh Jong Myung Sok. Kemudian waktu berlalu, mereka kemudian menjadi orang-orang yang membawa wanita lain untuk ditiduri oleh Jong Myung Sok. Firman Tuhan ngomong apa? Di Yesaya ngomong begini, adalah sebuah kejahatan jika kita ini menganggap apa yang jahat itu baik dan baik itu jahat. Dan ini beneran aplikasi nyatanya itu dalam kasusnya ini. Awalnya para perempuan yang jadi korban ini, mereka itu menganggap kok kayaknya ada yang salah ya. Tetapi karena mereka ini takut salah, takut mengakuinya dan meninggalkan kehidupan yang sudah terjadi ini, karena mereka sudah technically nggak perawan lagi kan. Hidupnya sudah hancur. Jadi mereka itu denial dengan reality, dengan bilang it's okay. Ini hal yang benar kok. Aku lakukan ini demi Tuhan untuk Mesias kan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ini sebuah kejahatan kalau kamu menganggap apa yang jahat itu baik dan baik itu jahat. Ini dosa loh guys. Fakta bahwa mereka diperkosa oleh Jong Myung Sok, itu dosanya Jong Myung Sok. Tetapi ini adalah dosa mereka sebagai korban.
Itu mengatakan kalau apa yang terjadi ini semua baik. Menurut firman Tuhan ini, mereka salah. Dan teman-teman bisa baca sendiri di Roma 1 ayat 18-22 dan juga 28 sampai 32. Terlalu panjang, tapi teman-teman baca sendiri. Intinya di sini digambarkan kalau orang-orang yang nggak percaya itu, mereka itu menolak bukti, fakta kalau Tuhan itu ada. Hati nurani mereka itu sudah berbicara, tapi mereka itu menolaknya. Dan itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang demikian. Intisarinya firman Tuhan ini ngomong itu. Dan aplikasinya dalam kasus ini, hati nurani mereka itu sudah berbicara kepada perempuan-perempuan jadi korban ini kalau something's wrong. Tapi mereka itu menolak untuk mengakuinya. Oleh karena itu mereka itu tambah terjerumus dan makin berdosa lagi dengan bawa korban berikutnya. Dan itu menjadi lingkaran setan bagi orang di dalamnya. Simply kenapa? Mereka tidak mau mengakui mereka salah. Mereka percaya pada pribadi yang salah. Gak mau mereka. Karena itu mereka masuk dalam lubang setan ini. Pertanyaan untuk kita. Kalau misalnya ada orang yang mengekspos kepada kita percaya kepada nabi palsu nih. Kita percaya pada nilai pengajaran yang salah dari hamba Tuhan gereja tertentu. Dan terbukti dari firman Tuhan, kita salah. Mau nggak kita dengan rendah hati, kita mengakui dari hadapan Tuhan dan kita bertobat. Kita meninggalkan yang salah itu, kita ikut apa yang benar. Mau nggak kita? Atau malah kita ini menolak realita yang ada dan mengatakan, oh enggak kok. Nilai aku pegang, hamba Tuhan yang aku percaya, gereja aku ikuti, ini benar kok. Padahal sudah terbukti dari dalam firman Tuhan, kita salah. Mau nggak kita mengaku? Itu hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Karena kalau dari kasusnya Jong Myung Sok, jemaatnya ini yang jadi korban, mereka tidak mau mengakui mereka salah. Andai mereka mengakui, mereka tidak akan jatuh sedalam itu. Kesalahan apa yang bisa kita pelajari dari hidup jemaat, dan kali ini juga termasuk pemimpin-pemimpin yang melayani di dalamnya. Itu apa? Mereka itu memiliki tekad, passion, komitmen bayar harga yang luar biasa tinggi, dedikasi yang sangat tinggi dalam mereka melayani dan mengikuti imannya mereka. Tetapi sayang, tidak ada pengetahuan yang benar di dalamnya. Jadi semua itu apa? Sia-sia. Roma 10 ayat 1-3. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Paulus di sini mengatakan kalau orang-orang Israel itu memiliki tekad, komitmen yang tinggi dalam mengikuti pengajaran Yudaisme. Dikatakan di ayat 2, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dikatakan di ayat 3, karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Karena itu mereka tuh nggak takluk pada kebenaran Allah. Jadi instead of percaya pada Yesus, anak Allah yang diutus untuk menggantikan kita dan dosa-dosa kita, mereka itu menolak. Mereka itu pingin masuk surga itu dengan cara mereka sendiri, dengan kebaikan menurut hukum Taurat, which is nggak bisa. Firman Tuhan kata. Dalam kasusnya Jong Myung Sok ini apa? Prinsip utamanya itu dilakukan di mana-mana, dan ironisnya bukan cuma di sekte sesat guys. Kalau ini aku berani bilang, itu bahkan sampai di gereja Tuhan di mana-mana. Tidak ada yang kebal dengan ini. Kok bisa aku bilang gitu? Karena banyak orang pelayanan, bayar harga ikut pengajaran hamba Tuhan gereja tertentu. Bahkan sampai hilang banyak, tapi tanpa memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan itu ngomong apa. Dan menurut firman Tuhan ini, sia-sia semua itu. Apa yang orang Israel lakukan, ini sia-sia. Kenapa? Karena nggak punya pengertian yang benar. Jadi mereka itu berusaha untuk masuk surga kekuatan mereka. Itu ujungnya sia-sia. Ini yang firman Tuhan katakan, dan aplikasinya untuk kita sekarang itu apa? Guys, it's okay. Kita ini punya dedikasi yang tinggi, komitmen tinggi, pelayanan bayar harga. Kita ikut Tuhan lewat gereja, komunitas kita yang ada, taat pemimpin. It's all good. Okay? It's all good. Tetapi tolong lakukan itu dengan pengertian firman Tuhan yang benar. Karena tanpa pengertian yang benar, dalam kita melakukan semua itu, resikonya apa? Kita akan melakukan itu dengan sia-sia. Kayak gimana sia-sianya? Misalnya nih, cuma contoh aja. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan, kita ini harus jual semua harta kita kasih ke orang miskin. Lalu kita tinggal di jalanan, terus kita beritakan Injil sampai kita mati. Dan mungkin ada jemaat yang melakukannya. Dan ujung-ujungnya ketika mati, kita ketemu Tuhan Yesus, Tuhan mungkin ngasih tahu kita, aku gak pernah minta kamu lakukan itu. Karena memang firman gak mengajarkan demikian juga. Itu kan sayang sekali. Kita simply melakukan ini itu disuruh sama pemimpinnya kita, tanpa kita cek apakah firman Tuhan ngomong demikian. Kalau itu memang firman Tuhan sampaikan, kita ikut. Ada upah yang menanti kita. Tetapi jika Tuhan gak pernah menyuruh kita lakukan itu, dan kita tetap lakukan aja, ya bahasa kasaranku sih, konsekuensi ditanggung penumpang. Itu aja. Kalau aku sih, aku tahu alasan aku kenapa melayani. Aku ikut gereja, aku ikut persekutuan, aku lakukan ini itu. Aku ngerti alasannya kenapa. Karena firman Tuhan ngomong begini, ngomong begitu. Itu ada alasannya. Dan aku harap teman-teman juga punya fondasi yang sama. Jangan cuma kita ini passionate banget, menggebu-gebu banget, tetapi gak punya pengetahuan firman Tuhan yang benar. Kita akan salah arah, tenaga kita akan habis pada hal-hal yang Tuhan gak pernah minta. Itu loh sayangnya. Biarkan hidup kita itu seperti apa yang Paulus katakan.
kalau kita ini bukan seperti petinju yang sembarangan memukul. Kenapa? Ada pengetahuan yang menyertai dedikasi kita yang tinggi. Jadi waktu kita, sumber daya kita itu difokuskan kepada apa yang tepat sesuai yang Tuhan mau, tidak sembarangan. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Gerejanya Jong Myung-sok itu sangat menekankan sekali namanya iman. Percaya aja, asal percaya aja. Makanya nggak heran mereka itu sangat dedikasinya tinggi sekali tanpa pengetahuan yang benar. Karena penekanan akan iman itu terlalu ditekankan dengan nggak sehat. Contohnya apa? Just believe, asal percaya saja. Atau kamu akan mengerti pada waktunya. Itu adalah perkataan-perkataan umum yang sering disampaikan kalau ngomong soal penekanan iman yang berlebihan gitu loh. Sedangkan firman Tuhan ngomong apa? Yohanes 10 ayat 25 dan 37-38. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Jadi orang-orang nggak percaya pada Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Garis bawah kata pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Itu yang kasih kesaksian tentang aku, tentang Yesus. Terus 37-38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa. Apa maksudnya ini? Artinya gini loh guys. Yesus bilang, oke, fix, kamu gak percaya aku, fine. Tapi kalau kamu gak percaya aku, minimal percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku lakukan ini loh. Orang-orang disembuhkan, pekerjaan-pekerjaan baik yang sesuai firman ini loh. Percayalah pada itu. Ini menjadi kesaksian bahwa akulah Mesias dalam konteks ini. Jadi secara nggak langsung Yesus pengen bilang sama mereka apa? Percayalah bukan karena aku bilang kalian harus percaya. Bukan percaya buta. Bukan percaya tanpa bukti. Tapi Yesus maksud di sini apa? Percayalah karena aku sudah memberikan bukti kepadamu. Yaitu apa? Ini loh pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Inilah bukti alasan kenapa kalian harus percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. That's it. Yesus menyajikan bukti, alasan kenapa kita mesti percaya Yesus. Sedangkan Jong Myung-sok di gerejanya menekankan pada jemaat-jemaat yang gak ngerti apa-apa. Kasiannya, percaya saja, kamu akan mengerti pada waktunya. Padahal ada pertanyaan nih, loh kok perempuan-perempuan kok dibawa ke kamarnya si Jong Myung-sok? Cuma disampaikan sama pemimpinnya mungkin. Gak apa-apa, percaya saja. Pemimpin kita itu paling mengerti. Dia tuh lebih ngerti tentang Tuhan daripada kamu. Kamu akan mengerti pada waktunya. Berbeda sekali teladan disampaikan di dalam firman Tuhan dan apa yang dipraktekkan oleh Jong Myung-sok. Dan aku khawatirnya ini dipakai juga di gereja Tuhan di mana-mana. Jadi bukannya kita sebagai pemimpin kita itu memberikan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Kalau iman itu nggak boleh buta. Iman itu berdasarkan bukti. Karena teladan disampaikan dalam firman Tuhan dan Yesus juga sini sampaikan. Percayalah kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan ini. Karena bukti yang sudah Yesus sampaikan. Tunjukkan. Karena iman itu nggak pernah buta. Dan pertanyaan tuh teman-teman. Apakah gereja teman-teman itu sangat mendorong frase-frase seperti ini? Percaya saja. Kamu akan mengerti pada waktunya. Pemimpin itu lebih ngerti daripada kamu. Orang tua rohani kan lebih ngerti daripada kamu. Apakah gereja kita mengajarkan seperti itu? Karena ingat, pemimpin rohani bisa salah. Firman Tuhan gak pernah salah. Aku secara pribadi, aku gak pernah mau bilang statement seperti itu. Karena itu bagiku statement yang kurang bertanggung jawab. Kata percaya saja, kamu akan mengerti pada waktunya. Itu hanya bisa kita pakai. Kalau kita pakai kepada Tuhan. Karena Tuhan gak pernah salah. Makanya kita dibilangi, percaya saja. Tapi kalau ngomong soal hubungan kita dengan manusia, dengan pemimpin rohani, mereka bisa salah. Kecuali mereka dapat memberikan bukti kalau apa yang mereka putuskan, apa yang mereka sampaikan ini benar sesuai firman. Aku rasa tidak bijak kita sebagai pemimpin rohani mengatakan statement seperti ini kepada anak-anak rohani kita. That's my thought. But anyway, that's it untuk video pembahasan kita selama 3 kali untuk review seri Netflix ini. In the Name of God, Holy Betrayal. Sungguh ironis dan ini pelajaran yang kita dapat bawa pulang. Kalau manusia itu dapat mengecewakan, tapi Tuhan gak pernah mengecewakan. Banyak sekali sekte sesat di luar sana mengatasnamakan Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu banyak banget. Tetapi aku harap dari pembahasan ini teman-teman matanya lebih terbuka kalau kekristenan yang asli itu ada. Pengajaran firman Tuhan yang tulen itu beneran ada. Dan kalau kita ketemu yang tipe-tipe seperti ini yang tidak mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, jangan kaget. Justru kita harus memperingati orang-orang sekitarnya, apalagi yang terjebak di dalamnya. Kita harus tolong orang-orang itu karena mereka korban. Tapi jangan sampai ketika kita nolong mereka, kita sendiri pun terseret di dalamnya. Itu aja, please hati-hati. Karena kebanyakan dari sekte sesat, mereka itu mainnya apa? Ciri-cirinya sudah aku sampaikan dari 3 video sebelumnya ini. Ada brainwash,
ada penundukan diri yang ekstrim, menganggap kalau semua yang salah, mereka saja yang benar, dan masih banyak lagi yang lain. Maka dari itu guys, aku nggak pernah bosan-bosan bilang sama teman-teman, tolong baca firman Tuhan kalian dengan benar, dan uji segala sesuatu karena manusia pendeta sekalipun itu bisa salah. Aku bisa salah. Karena itu, please uji setiap perkataanku yang aku sampaikan sejauh ini dengan firman Tuhan juga. Kalau teman-teman sudah mengujinya dan memang benar, oh iya, dasarmu ngomong ini sesuai firman, peganglah. Please, apa yang baik yang aku sampaikan, peganglah itu. Tapi jika salah, tidak usah dipedulikan. Aku orangnya sesimpel itu saja. Dan kalau perlu, tegurlah aku kalau teman-teman tahu aku ada salah ngomong. Dengan senang hati, aku akan coba renungkan kembali. Tapi thank you so much bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku harap ini bisa jadi berkat buat teman-teman untuk kedepannya. Ingat, peganglah firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus yang sejati yang digambarkan dalam firman Tuhan. Dan bukan apa kata orang.